Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cahyani Rizky Utami dari kelas PTIKF, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pengantar Jaringan Komputer. Langsung saja kita masuk ke 6 pokok pembahasannya. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer, yang kedua jaringan komputer dan sistem terdistribusi, ketiga sejarah komputer dan jaringan, keempat tujuan manfaat jaringan komputer, yang kelima masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh jaringan komputer, dan yang keenam yaitu jenis-jenis jaringan. Oke, yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Perangkat jaringan penting digunakan untuk komunikasi antar komputer, sehingga ada dua jenis koneksi jaringan komputer. Yang pertama yaitu koneksi peer-to-peer, yang kedua itu koneksi client-server. Nah, koneksi peer-to-peer ini merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Kemudian client server adalah koneksi dan komunikasi yang dilakukan dua komputer, di mana satu sisi bertindak sebagai klien dan sisi lain sebagai server. Server hanya melayani permintaan klien, dan klien mengirimkan atau meminta suatu proses pada server. Sesuai dengan namanya, pada jaringan ini terdapat dua elemen yang berbeda dan mempunyai fungsi yang berbeda pula, yaitu server dan klien. Komputer server pada jaringan klien server berfungsi untuk melayani komputer klien, sedangkan komputer klien adalah komputer yang dilayani oleh komputer server. Akan tetapi klien bisa mengakses komputer server dengan hak akses tertentu. Kemudian kita masuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Nah, di pokok pembahasan yang kedua ini kita membahas mengenai perbedaan dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer itu merupakan sekelompok sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung secara bersama melalui suatu sistem komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi hingga dapat saling berbagi sumbernya. Sedangkan sistem terdistribusi itu merupakan sebuah sistem di mana komponen software atau hardware-nya terletak di dalam jaringan komputer dan saling berkomunikasi menggunakan message passing. Oke, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu sejarah komputer dan jaringan. Baik, yang pertama yaitu sejarah komputer. Nah, pada tahun 1940 sampai 1956, komputer itu menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk di mana kita bisa menyimpan memori. Sedangkan tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Transistor di sini itu mulai diperkecil dan ditempatkan pada chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Kemudian pada tahun 1971 sampai sekarang itu, atau bisa dikenal sebagai generasi keempat, yaitu proses pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Kemudian tahun sekarang sampai masa depan, yaitu komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Selanjutnya, sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Nah, pada tahun 1950-an ketika jenis komputer membesar sampai tercipta superkomputer,
superkomputer karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Kemudian pada tahun 1969, DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik yang dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, itu juga setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi. Kemudian selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer peer-to-peer system saja tanpa melalui komputer pusat. Selanjutnya kita akan bahas sejarah singkat internet dan web. Oke, pada tahun 1984 untuk pertama kalinya diperkenalkan sistem nama domain atau biasa disebut domain name system. Saat itu komputer yang tersambung dengan jaringan sudah berjumlah 1000 komputer dan tidak membutuhkan waktu lama 3 tahun kemudian jumlah komputer itu tersambung ke jaringan meningkat hingga 10 kali lipat sehingga menjadi lebih dari 10.000 komputer. Pada tahun 1990, di mana pada saat itu seorang peneliti, Søren Tim Berners-Lee, menemukan program editor dan browser untuk pertama kalinya yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu, dan program inilah yang disebut dengan World Wide Web, seperti yang kita kenal saat ini. Melalui web, para pengguna dapat mengakses banyak informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tujuan manfaat jaringan komputer. Adapun tujuan seseorang itu menggunakan perangkat komputer, yaitu untuk menyimpan data dan penyelesaian di hampir semua pekerjaan. Sedangkan manfaat dari jaringan komputer itu di mana jaringan komputer ini dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan adanya jaringan komputer. Pembahasan yang kelima yaitu masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh jaringan komputer atau internet. Tidak sedikit masalah-masalah yang ditimbulkan oleh jaringan komputer. Salah satunya yaitu pertemanan di dunia maya, baik melalui sosial media ataupun lainnya. Hal tersebut itu memungkinkan bagi kalangan pemuda berteman tanpa mengetahui temannya secara benar. Kemudian masalah komunikasi di dalam lingkungan yang kurang, karena internet itu bisa memakan waktu banyak di kalangan remaja, karena remaja itu lebih berfokus pada handphone atau tablet mereka yang digunakan untuk bersosial media atau internetan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis jaringan. Ada 3 jenis jaringan. Yang pertama yaitu local area network, yang kedua metropolitan area network, dan yang ketiga yaitu wide area network. Baik, kita pertama bahas mengenai local area network. Apa sih itu local area network? Nah, local area network itu adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas, seperti tempat tinggal. Contohnya itu Wi-Fi. Kemudian metropolitan area network itu merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jangkauan dari metropolitan area network ini antara 10 hingga 50 km. Metropolitan area network itu merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan
antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kemudian Wide Area Network itu merupakan sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya itu mencakup sebuah negara dan benua. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performance-nya itu terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi pembawa lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya yang berjudul pengantar jaringan komputer. Semoga video ini dapat bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.